Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Hasto bilang mengaku bakal taat hukum, termasuk pemanggilan dirinya oleh KPK sebagai tersangka. Hasto menegaskan dirinya akan taat sepenuhnya kepada proses hukum. Sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya, kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Di satu sisi, Hasto sudah mengajukan gugatan pra-peradilan atas status tersangkanya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK merespon akan siap menghadapi pra-peradilan yang diajukan Hasto. KPK pun saat ini tengah fokus memeriksa Hasto sebagai tersangka. HK mengajukan pra-peradilan itu adalah haknya dari yang bersangkutan. Jadi kami tentunya nanti akan ada pemberitahuan kepada ini nanti Biro Hukum, ya tentu kami juga akan mempersiapkan untuk menghadapi pra-peradilan tersebut gitu. Tidak apa-apa, itu bukan kali ini saja, hal yang biasa tersangka melakukan atau menggugat pra-peradilan kepada KPK. Upaya paksa nanti lihat saja di hari Senin ya, kita tunggu apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya, tinggal kita tunggu. Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Di program On Point with Adisti di kanal YouTube Kompas TV Podcast, mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan menyebut nama Sekjen PDIP Hasto Kristianto sudah diajukan penyidik sebagai tersangka yang menyeret Harun Masiku tahun 2020. Novel juga mengungkap peran mantan Ketua KPK Firly Bahuri saat awal OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kata Novel, Firly menggelar konferensi pers justru pada saat penyidik belum selesai OTT. Saat itu sebenarnya dalam expose pun diajukan penetapan tersangkanya bukan cuma Harun Masiku, tapi juga Hasto. Jadi nama Hasto itu memang harusnya diekspos juga pada disampaikan di expose. Cuman waktu itu pimpinan nggak setuju. Siapa yang nggak setuju? Nah, saya nggak tahu kan, saya nggak ikut expose kan. Cuman memang dalam dinamika expose itu biasanya ada diskusi, ada perbincangan di sana. Tapi salah satu hal yang kemudian diputuskan itu adalah mungkin ya, saya nggak tahu persisnya. Cuman sepertinya waktu itu yang saya pahami dari cerita kawan-kawan itu adalah setelah Harun Masiku tertangkap baru dibahaslah soal Hasto. Prosesnya masih berjalan. Tiba-tiba pimpinan KPK ada yang menyampaikan. Dan pimpinan KPK-nya adalah orang yang punya pengalaman di KPK sebelumnya. Dia pernah jadi deputi dan dia paham mekanisme itu. Sebelumnya, Hasto Kristianto dijadwalkan dipanggil KPK pada 6 Januari lalu, namun absen karena alasan sudah adanya kegiatan rangkaian Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan. Dalam kasus ini, KPK akan mendalami peran Hasto yang diduga kuat terlibat dalam pemberian suap untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR dari jalur pergantian antar waktu atau PAW. Dengan status tersangka, pihak Hasto juga sudah melayangkan gugatan pra-peradilan pada 10 Januari 2025. Tim Liputan, Kompas TV.